Halo Scorpio, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan ya teman-teman. Oke, kita mulai dengan update pergerakan planet untuk minggu ini, 18 Mei sampai 24 Mei ya. Ya mungkin ini teman-teman Scorpio agak sedikit terlewat, tapi tidak apa-apa, energinya bisa sampai 3 sampai 4 hari ke depan setelahnya ya. Jadi 18 Mei di sini kemarin itu planet Merkuri konjang planet Uranus ya. Jadi Merkuri di sini berada satu titik bersama planet Uranus, dan Merkuri di sini adalah planet komunikasi dan Uranus di sini adalah planet rebellion ya, disrupsi. Jadi nanti akan, kemarin jangan heran kalau misalnya teman-teman Scorpio mendapati adanya informasi-informasi yang mengejutkan ya, yang muncul ke permukaan dari berbagai macam sumber dan dalam terkait aspek apapun ya di sini ya. Dan jangan heran juga kalau misalnya teman-teman Scorpio akan merasa memunculkan banyak ide-ide baru ya, karena otak kita semua di sini sedang ditingkatkan kemampuannya oleh Merkuri dan Uranus di sini ya. Dan ini merupakan momen yang bagus teman-teman Scorpio untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya problem solving, analisa gitu ya. Lalu kita diminta untuk menuangkan ini dalam wadah atau kegiatan yang sifatnya positif gitu ya. Jadi teman-teman Scorpio di sini bisa menuangkannya dalam berupa kegiatan seperti membuat artikel, membuat konten-konten web, konten-konten dari apapun itu platformnya gitu ya. Lalu kemudian kegiatan belajar mengajar gitu ya. Dan cuman ini memang harus diluapkan ya teman-teman ya, harus dikeluarkan ya energinya, dalam artian kalau kita menahannya sendiri gitu ya dalam pikiran, itu akan membuat kita semakin cemas dan semakin overthinking gitu ya. Jadi harus disampaikan gitu ya. Oke, cuman di Merkuri konjang Uranus ini hindari bersikap reaktif ya teman-teman ya. Apapun informasi yang mencuat ke permukaan, negatif maupun positif, ditelaah dulu baru kita mengambil keputusan gitu ya. Jadi jangan terburu-buru gitu ya. Lalu di 18 Mei juga kemarin Mars meninggalkan rumahnya di Aries dan masuk ke Taurus. Di sini kita akan semakin terdorong untuk bersemangat membangun fondasi yang sifatnya jangka panjang, khususnya yang terkait infrastruktur dan finansial gitu ya, karena Taurus di sini suka sekali dengan yang namanya material dan kenyamanan gitu ya. Itu jadi kita akan semakin terdorong untuk merenovasi rumah, merenovasi tempat usaha, lalu kemudian mengkalibrasi ulang alat-alat usaha, menservis kendaraan niaga dan macam-macam gitu ya. Di sini kita juga akan semakin tertarik untuk meningkatkan kebugaran kita, stamina kita, kesehatan tubuh kita gitu ya, dan kita akan menjadi lebih bertekun pada apapun kegiatan yang kita jalani gitu ya, dengan adanya Mars masuk ke Taurus di sini. Lalu kemudian di 19 Mei kemarin, planet Venus masuk ke konstelasi Cancer. Planet Venus di sini adalah planet cinta kasih dan masuk ke Cancer, di mana konstelasi Cancer ini adalah zodiak yang suka sekali protektif ya, suka sekali melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Dan di sini kita akan lebih berfokus pada melindungi energi kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita sayangi gitu ya. Dan kita juga akan semakin tertarik untuk memberikan layanan curhat, atau istilahnya kita melakukan curhat gitu ya kepada orang-orang yang kita sayangi tersebut gitu ya. Jadi kita menjadi lebih jujur, menjadi lebih terbuka gitu ya, dengan adanya komunikasi-komunikasi yang lembut dan ringan gitu ya. Lalu kemudian di 20 Mei matahari masuk ke Gemini hari ini teman-teman. Jadi kita memulai hari ini dengan masuk ke Gemini season gitu ya. Di sini teman-teman Scorpio ya akan mulai dimudahkan ya secara komunikasi. Teman-teman Scorpio juga akan mudah untuk mingle, untuk bersosialisasi dengan orang-orang sekitar, dan teman-teman Scorpio juga akan lebih mudah tertarik dengan hal yang baru gitu ya. Jadi lebih playful juga gitu ya. Lalu
Ini waktu yang tepat, kembali lagi dengan adanya Merkuri conjunct Uranus tadi juga yang mendukung, waktu yang tepat untuk mengeksplorasi ide-ide baru, proyek-proyek baru gitu ya, pemikiran-pemikiran baru apapun itu, dan tuangkan itu dalam bentuk kegiatan seperti menulis, lalu kemudian afirmasi gitu ya, lalu kemudian konten web atau apapun itu ya yang sifatnya kreatif ya. Tuangkan pikiran kalian ke dalam sebuah wadah yang bisa dinikmati seseorang di sekitar kalian gitu ya, orang-orang di sekitar kalian. Dan ini waktu yang tepat sekali bagi teman-teman yang Scorpio yang mempunyai profesi sebagai seorang pendidik. Jadi ini waktu yang tepat untuk transfer ilmu ya, belajar mengajar gitu ya, apapun profesi kalian, itu kalau misalnya dosen, pengajar, guru, atau trainer gitu ya, ini waktu yang tepat sekali untuk transfer ilmu. Oke, kita tapping into Scorpio energi ya di sini ya. Oke, mohon bantuan semesta. Energi yang paling menonjol untuk teman-teman Scorpio di sini. Oke, terima kasih semesta. Let's split the deck. Energi yang menonjol untuk teman-teman Scorpio. Kalian mendapatkan Man holding a coin. Ya, di sini saya merasakan adanya energi Knight of Pentacles, King of Pentacles, Page of Pentacles gitu ya. Lalu Queen of Pentacles gitu ya. Banyak energi Pentacles di sini, Ten of Pentacles. Terus kemudian Six of Pentacles, Ace of Pentacles gitu ya. Banyak energi Pentacles di sini. Dan Man holding a coin ini bisa jadi teman-teman Scorpio sendiri ya. Jadi di sini teman-teman Scorpio adalah seseorang yang mungkin di sini adalah orang yang berkecukupan ya secara finansial, dan teman-teman di sini juga memiliki cukup berkelimpahan gitu ya, apapun itu energi materialnya itu. Atau bisa jadi ini ada orang di sekitar kalian, orang yang cukup kaya, orang yang cukup berkelimpahan secara finansial sedang tertarik pada kalian ya. Ketertarikan ini bisa jadi macam-macam ya, bisa jadi cinta, bisa jadi orang ini tertarik untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan kalian terkait usaha ataupun pekerjaan apapun itu ya. Itu dengan adanya Man holding a coin. Oke, mari kita lihat kondisi dari teman-teman Scorpio di sini. Oke, satu kartu semesta yang menunjukkan kondisi dari teman-teman Scorpio kolektif di sini. Oke, let's split the deck. Scorpio, kalian mendapatkan energi booty calls ya. Mohon maaf ya, agak sedikit sensor. Booty calls di sini ya. Saya coba bacakan. Beacon call, sexual invitation, all about the sexual energi ya di sini ya. Ya, tampaknya ada energi-energi seseorang yang tertarik pada kalian seperti yang saya rasakan tadi ya dengan ada Man holding a coin. Seseorang ini bisa jadi orang yang cukup kaya ya dan tertarik pada kalian secara fisik gitu ya. Dan kalian mungkin akan ya ada ajakan-ajakan atau undangan-undangan untuk ke pesta atau ke sebuah kegiatan yang berujung pada ya sexual energi ya di sini ya. Itu. Oke, mari kita masuk lebih dalam menggunakan tarot. Oh, oke. Kita klarifikasi 1, 2, 3. Oke, let's split the deck. Energi yang pertama, kalian mendapatkan Seven of Cups. Lalu kemudian Ten of Swords. Lalu kemudian Ten of Wands. Oke. Bottom of the deck, Eight of Pentacles.
Ya, dengan bottom of the deck Eight of Pentacles di sini adalah energi ketekunan ya. Kembali lagi tadi ya di maaf, 18 Mei kemarin Mars masuk ke Taurus, itu ada peningkatan stamina dan level of ketekunan gitu ya. Jadi kalian di sini tekun bekerja, fokus bekerja untuk mengumpulkan meningkatkan material gitu ya, meningkatkan sisi finansial di sini ya. Intinya itu dengan adanya energi Eight of Pentacles kalian cukup bekerja keras di sini. Bisa jadi man holding a coin ini kalian ya. Itu. Lalu kemudian energi yang pertama tadi adalah Seven of Cups. Ya, ini tampaknya adalah ada energi apa ya? Spoil for choice gitu ya. Jadi intinya ya saya merasakan di sini karena kalian berkelimpahan, karena kalian orang yang cukup bekerja keras gitu ya. Orang yang cukup bekerja keras dan kalian punya cukup banyak sisi material gitu ya, finansial di sini, jadi kalian seperti kebingungan gitu ya. Ada banyak pilihan, ada banyak hal terbuka di depan mata kalian yang bisa dibeli dengan uang gitu ya. Salah satunya juga mungkin terkait wanita atau pria di sini ya, seseorang gitu ya. Jadi salah satu cup di sini isinya adalah seseorang selain harta dan apapun itu bentuknya ya. Jadi kalian di sini seperti bingung, seperti ya apa ya, seperti ya orang kaya yang dia bingung mau beli apa, bukan karena bingung karena tidak bisa beli, tapi lebih pada banyak yang kalian inginkan di sini di masa lalu, gitu ya. Spoil for choice dengan adanya Seven of Cups di sini. Lalu kemudian energi yang kedua adalah energi Ten of Swords. Ya, dead dan overweight ya. Jadi intinya di sini kalian di sini seperti selesai gitu ya. Ada yang kalian selesaikan di sini. Kalian sudah tidak mempedulikan terkait apapun ini. Gitu ya, dengan adanya energi Ten of Swords kalian seperti meninggalkan sesuatu, seperti melepaskan sesuatu dan sudah tidak bisa kembali gitu ya. Jadi energi Ten of Swords di sini bisa jadi dengan booty call. Di sini saya merasakan ada energi ya, kembali lagi one night stand ya. Jadi intinya di sini ya sekali acara selesai gitu ya dengan adanya Ten of Swords dan booty calls di sini. Itu. Lalu kemudian di masa depan atau di energi ketiga kalian ada energi Ten of Wands. Jadi kalian di sini seperti sangat-sangat terbeban dan kalian diminta untuk meletakkan beban kalian gitu ya. Atau bisa jadi kalian di sini sudah hampir mencapai finish gitu ya. Jadi intinya orang ini membawa hasil panenannya saking banyaknya sampai tidak bisa melihat ke depan gitu ya. Tertutup wajahnya gitu ya. Dan yang perlu disadari orang ini adalah dia hanya perlu meletakkan 10 wands-nya ini dan melihat ke depan bahwa dia sudah dekat menuju tempat peletakan lumbung padi ya, apapun itu hasil panennya ya. Itu jadi intinya di sini adalah energi sebuah beban. Kalian sangat terbeban sekali di masa yang akan datang gitu ya. Energi ketiga. Oke. Banyak energi penyelesaian di sini teman-teman ya. Energi 77 juga. 77 itu spiritual ya, energi spiritual di sini. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut menggunakan tarot deck Santa Muerte deck. Oke. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk 3 energi utama ini. Seven of Cups, Ten of Swords dan Ten of Wands. Energi ten di sini ya, energi pengakhiran, pelepasan. Oke, let's split the deck. Saya langsung akan klarifikasi semua ya teman-teman. Seven of Cups diklarifikasi dengan King of Pentacles, ya jelas sekali ya. Tadi ya saya bilang ada energi Pentacles dan salah satunya adalah King of Pentacles, man holding a coin.
King of Pentacles, lalu kemudian Five of Pentacles, lalu kemudian Ace of Pentacles. Oke, Ten of Swords diklarifikasi dengan The Tower. Lalu kemudian Two of Cups. Lalu kemudian Ten of Wands. Oke. Energi ketiga, Ten of Wands diklarifikasi dengan Two of Pentacles. Lalu kemudian Ten of Pentacles, luar biasa, energi 10-10 ya teman-teman ya. 10-10-10-10. Ya. Mantap. Oke, lalu kemudian The High Priestess. Bottom of the deck, Knight of Cups. Ya, di sini saya merasa bahwa ya adanya energi, ya kalian seperti mencari sebuah cinta atau hubungan gitu ya, apapun itu bentuknya gitu ya, booty calls di sini ya, bacon call, sexual invitation, all about the sex gitu ya. Jadi intinya di sini kalian seperti menginginkan sebuah hubungan di sini bersama seseorang, siapapun itu gitu ya. Kalian mungkin secara terpenuhi, secara finansial, secara pentacle, secara material kalian berlebih gitu ya, tapi secara cup, secara emotion ada yang kurang gitu ya. Ada kalian seperti membutuhkan seseorang di samping kalian gitu, dan kalian di sini sedang mengusahakan untuk mencarinya gitu ya, dengan adanya energi Knight of Cups di sini ya, Knight in Shining Armor gitu ya. Itu. Lalu kemudian Seven of Cups diklarifikasi dengan King of Pentacles, Five of Pentacles, dan Ace of Pentacles. Bisa jadi King of Pentacles di sini adalah energi kalian dengan adanya a man holding a coin tadi. Bisa jadi ini orang yang kalian sukai gitu ya. Atau orang kalian sedang berurusan dengan orang ini gitu ya. King of Pentacles di sini ya. Taurus, Virgo, Capricorn. Lalu kemudian King of Pentacles di sini adalah orang yaitu tadi ya, seorang yang cukup kaya, seseorang yang stabil secara material gitu ya, sangat sabar, sangat tenang gitu ya, tidak terbawa oleh arus, dan dia safe sekali ya terkait apapun itu hidupnya. Lalu kemudian ada energi Five of Pentacles di sini ya. Jadi kalian seperti di sini uniknya di kartu ini sebenarnya Five of Pentacles itu adalah left in the cold energi ya, left out in the cold energi. Jadi kalian seperti mengabaikan gitu ya, mengabaikan atau meninggalkan sesuatu di sini, atau kalian merasa terabaikan di sini. Jadi saya merasa di sini ada energi ya kalian merasa terus seperti sendiri gitu ya, seperti kalian tidak ada yang menemani dengan adanya Five of Pentacles di sini. Jadi di sini gambarnya orang yang sedang menginjak-injak banyak tengkorak gitu ya. Jadi intinya kalian berjalan sendiri di sini. Kalian bisa merasa lonely, merasa kesepian gitu ya. Lalu kemudian ada energi Ace of Pentacles di sini. Ace of Pentacles di sini yaitu tadi ya, dengan kesendiriannya kalian, dengan intinya apapun itu ya yang kalian usahakan di masa lalu gitu ya, pekerjaan apapun itu membawa sebuah semacam financial freedom gitu ya dengan adanya Ace of Pentacles di sini. Cuman memang kelemahannya adalah ya kalian hidup sendiri gitu ya, kalian merasa lonely di sini. Oke. Lalu kemudian Ten of Swords di sini itu energi ending ya, pengakhiran, diklarifikasi dengan The Tower.
Two of Cups dan Ten of Wands. Jadi kalian di sini seperti memutuskan untuk tidak mau lagi single. Kalian merasa bahwa kalian sudah tercukupi secara finansial, sudah waktunya kalian untuk mencari seseorang gitu ya, dan kalian di sini tampaknya mendapatkan orang tersebut gitu ya. Dengan adanya energi The Tower, kalian sudah tidak, kalian seperti bukan tidak mau ya, tapi lebih pada merombak kehidupan kalian. Mungkin kalian dulu lebih lebih prefer untuk hidup sendiri dan bekerja sendiri dan menikmati hasilnya sendiri gitu ya. Tapi setelah kalian sudah berkecukupan secara finansial, kalian merasa lonely dan kalian berusaha mengubah hidup kalian gitu ya. Dengan mencari apa yang kurang, yaitu Two of Cups ini ya, seseorang yang ada di samping kalian dan kalian di sini menemukan orang itu ya dengan adanya Two of Cups di sini. Kalian menemukan orang itu dan akhirnya kalian meletakkan beban kalian dan uniknya Ten of Wands di Santa Muerte di sini itu digambarkan dengan simbol kupu-kupu, teman-teman. Yang notabene di sini kupu-kupu adalah erat kaitannya dengan transformasi atau perubahan secara perlahan, gitu ya, secara alamiah. Jadi secara perlahan-lahan kalian meletakkan beban kalian, di mana sebenarnya apa ya? Saya merasakan ada energi di sini. Kalian pegang banyak duit itu sendirian itu beban gitu ya untuk kalian. Itu stressful untuk kalian. Bukan kok kalian tidak mampu, tapi lebih pada yaitu tadi ya kalian merasa bahwa tidak ada yang di share gitu ya. Saya punya duit banyak ini untuk siapa gitu ya. Kalau cuman hanya untuk saya ini sudah lebih dari cukup dan bahkan ya saya bingung harus menghabiskan eh, pentacles ini atau material ini atau uang ini itu dengan siapa dan untuk apa gitu ya. Dan kalian melepaskan, kalian merasa terbeban dengan hal itu. Akhirnya kalian perlahan-lahan mengubah hidup kalian yaitu tadi terus meletakkan beban itu secara perlahan gitu ya dengan adanya kehadiran seseorang yang baru di sini ya. Itu. Lalu kemudian ya banyak sekali simbol-simbol butterfly ya di sini ya. Ten of Wands energi ketiga diklarifikasi dengan Two of Pentacles. Two of Pentacles, Ten of Pentacles dan The High Priestess. Gitu ya. Jadi intinya Two of Pentacles di sini lebih pada ya akhirnya kalian berbagi material ya dengan seseorang ini ya. Dengan seseorang yang baru ini kalian berbagi material, kalian ya sepertinya menyokong orang ini gitu ya, menyokong orang ini lalu kemudian ya kalian sama-sama mengelola kekayaan yang kalian miliki bersama-sama gitu ya dengan adanya Two of Pentacles di sini ya. Dan uniknya Two of Pentacles di deck ini itu dia digambarkan di sini ada dua tengkorak gitu ya saling berhadapan dan kembali lagi teman-teman simbol kupu-kupu muncul lagi. Dimana kupu-kupu di sini bedanya selain tambahannya selain kupu-kupu di sini adalah energi transformasi, kupu-kupu di sini juga disimbolkan satu sisi di sisi kalian, satu sisi di sisi pasangan kalian. Jadi kalian di sini seperti intinya apa ya? Sepasang kekasih yang sudah saling cocok satu sama lain gitu ya. Bagaikan pinang dibelah dua itu ya tadi ya. Jadi aku nggak tahu kenapa kok saya tiba-tiba kepikiran kata-kata itu ya. Bagaikan pinang dibelah dua. Jadi ada sebuah kemiripan dari antara kalian berdua yang notabene ketika kalian bersatu menjadi satu itu menjadi sebuah energi transformasi yang cukup besar gitu ya di dalam kehidupan kalian maupun di dalam kehidupan orang yang kalian sayangi ini, orang yang baru ini. Lalu kemudian ada energi lagi Ten of Pentacles gitu ya. Ten of Pentacles ini kalau di Classic Rider-Waite ini building and living and legacy gitu ya. Jadi perubahan yang kalian lakukan di sini itu eh, peningkatan ke arah yaitu tadi ya kalian berusaha untuk membangun sebuah keluarga bersama orang ini gitu ya, membuat keturunan dan nantinya semua kekayaan kalian akan diberikan pada keturunan-keturunan kalian itu ya dengan adanya energi Ten of Pentacles di sini ya. Gitu ya. Jadi eh,
Ya, itu ya. 3 energi kupu-kupu, teman-teman. Energi transformasi. Ya, lalu kemudian yang ketiga juga diklarifikasi dengan The High Priestess. The High Priestess di sini adalah kembali lagi bisa jadi ini adalah rahasia semesta, gitu ya. Rahasia semesta yang diberikan kepada kalian juga bisa, atau bisa jadi sesuatu hal yang tidak boleh kalian ketahui terlebih dahulu, gitu ya. Biarkan semesta yang akan membukanya secara perlahan dengan adanya The High Priestess di sini, dan kalian diminta untuk mohon maaf, tetap maju ke depan bersama siapapun ini orangnya dengan mengandalkan intuisi yang kalian miliki. Gitu ya, The High Priestess di sini adalah orang yang cukup dekat dengan semesta. Gitu ya, dan dia kembali lagi ya, di sini saya merasakan The High Priestess ini dia memegang kunci ya. Dia adalah keeper of secret. Gitu ya. Jadi intinya teman-teman di sini cukup menjaga sekali apa yang menjadi uh, rahasia kalian ya, khususnya terkait material di sini ya, pengelolaan material dan apapun itu, gitu ya. Ini kalian cukup mencatatnya dalam sebuah buku, saya merasa gitu ya. Dan di buku itu banyak rahasia-rahasia finansial kalian dengan adanya The High Priestess di sini. Itu ya. Oke, banyak energi ya, Two of Cups ya. One Sword ya, banyaknya energi Pentacles di sini ya. Jadi kembali lagi Mars masuk ke Taurus. Di sini Taurus itu sangat mengutamakan keamanan dan kenyamanan ya. Jadi ketika ada sesuatu yang unbalance di kehidupan seorang Taurus, itu dia akan berusaha bagaimana caranya untuk hal yang unbalance atau yang hilang ini terpenuhi. Jadi intinya di sini teman-teman Scorpio, karena kemarin ada Mars masuk Taurus, itu kalian akan mencari yaitu ya sebuah kenyamanan batin di sini yang selama ini itu tidak bisa terpenuhi hanya dengan menjadi orang yang kaya, gitu ya. Itu. Oke, mari kita dengarkan nasihat dari semesta. Mohon bantuan semesta, nasihat untuk teman-teman Scorpio di sini yang baru saja menemukan pasangan hidupnya, yang nantinya akan menemani teman-teman Scorpio di sini membangun sebuah kerajaan dan warisan untuk anak cucu. Oke, let's split the deck. Oke, saran dari semesta yang pertama, Page of Pentacles. Lalu kemudian Five of Pentacles keluar lagi teman-teman ya. Lalu kemudian Four of Swords. Bottom of the deck, Four of Wands. Ya, teman-teman Scorpio ya. Bottom of the deck, Four of Wands di sini semesta seperti mengarahkan bahwa ya kalian harus menikah gitu ya. Sudah waktunya kalian untuk menikah, sudah waktunya kalian untuk membangun sebuah keluarga. Ini marriage energi ya teman-teman. Bisa jadi kalian dalam waktu dekat akan menikah gitu ya dengan orang ini gitu ya. Lalu kemudian Page of Pentacles di sini itu adalah yaitu tadi ya sebuah opportunity baru di mana ya kembali lagi ya teman-teman, Pentacles di sini rezeki itu bukan semata-mata hanya dalam bentuk uang gitu ya. Bisa jadi pokoknya orang, lalu kemudian anak, orang tua, pokoknya yang hal-hal fisikal yang bisa disentuh, dirasakan gitu ya, bisa terlihat di permukaan bumi ini itu, ya itulah Pentacles gitu ya. Jadi tidak selalu semata-mata uang. Jadi intinya di sini Page of Pentacles di sini ada sebuah opportunity untuk kekayaan baru yang notabene selain uang gitu ya, yaitu kenyamanan dari sisi batiniah gitu ya, bahwa teman-teman di sini mencari seorang suami atau mencari seorang istri di sini ya, dan dengan mereka kalian nantinya akan beranak pinak dan
mewariskan kekayaan kalian kepada anak-anak gitu ya, anak dan cucu. Page of Pentacles, jadi era baru ya ini ya, bagi kalian yang dulunya lebih berfokus pada mencari finansial, lalu setelah tercukupi, kalian menyadari bahwa kalian memiliki kekurangan, yaitu kurangnya sandingan hidup gitu ya, partner hidup. Dan kalian mencari partner hidupnya, lalu kalian menemukannya, dan kalian menjalani hidup yang baru bersama partner hidup ini, di mana kalian sudah menikmati Pentacles ini sudah tidak sendirian lagi gitu ya, tapi bersama seseorang yang kalian cintai. Lalu kemudian di sini Five of Pentacles, di sini ya uniknya Five of Pentacles di sini nasihatnya adalah orang ini hanya cukup menyadari bahwa ada kunci di sini untuk membuka pintu ini ya. Kalau dia bisa melihat ada kunci di sini dan membuka pintu ini, maka pintu ini tidak lagi terkunci dan dia bisa bebas atau masuk gitu ya ke ruangan ini dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi intinya kembali lagi keterlibatan. Di sini saya merasakan adanya energi tidak mau sendiri ya. Jadi semesta di sini bilang, ya janganlah hidup sendiri lagi ya. Sudah waktunya kalian untuk Scorpio itu untuk memiliki seseorang yang ada di sisi kalian, yang menyayangi kalian, yang nurturing kalian ya, apapun itu yang merawat kalian ya, itu. Lalu kemudian ada energi Four of Swords di sini. Saran dari semesta adalah ya istirahat ya, istirahat bersama seseorang yang kalian sayangi di sini ya. Dan bisa jadi kalian bisa menyembuhkan rasa kesepian kalian gitu ya di masa lalu gitu ya, dengan adanya energi Four of Swords di sini. Ya, uniknya teman-teman Scorpio ya, di sini banyak sekali gambar kupu-kupu itu tadi yang seperti yang saya jelaskan ya. Banyak sekali gambar kupu-kupu, jadi saya merasa di sini bisa jadi orang yang baru ini orang yang cukup sosial butterfly ya teman-teman ya. Orang yang cukup supel sekali, mudah sekali bergaul gitu ya. Mudah sekali bergaul. Suka berpesta ya. Oke, mari kita lihat dari Moonology Oracle untuk teman-teman Scorpio di sini. Oke, 1, 2, 3. Oke, let's split the deck. Teman-teman Scorpio di sini mendapatkan Full Moon in Capricorn. The end of tough cycle approaches. Ya, jelas sekali ya. Akhir dari siklus yang cukup sulit sudah dekat gitu ya. Jadi di sini era yang cukup sulit di sini bisa jadi teman-teman ya itu tadi ya, yang di masa lalu kalian fokus membangun Pentacles, fokus membangun kerajaan kalian sendiri gitu ya. Kalian tidak ada sandingan dan itu cukup berat ya teman-teman, ketika kalian capek-capek kerja pulang ke rumah kalian nggak ada yang diajak ngobrol berkeluh kesah terkait keseharian kalian, itu kalian seperti lonely gitu ya. Dan itu cukup memberatkan kalian. Dan untungnya di sini semesta mengerti itu, semesta sayang sama kita, dan akhirnya kita mendapatkan seseorang yang akan mengakhiri siklus yang berat itu ya. Itu the end of tough cycle approaches. Oke. Mari kita lihat dari Animal Spirit Oracle. 1, 2, 3. Oke, let's split the deck. Scorpio, kalian mendapatkan Goose Spirit ya. Goose ini angsa ya. You are a brave traveler. Your soul knows the way. Be confident you will achieve your destination. Loyal friends are always with you. Don't worry, you are blessed. Let yourself fly. Jadi di sini saya menangkap adanya energi ya kalian cukup kaya ya, dan kalian di sini
tidak sekali dua kali traveling gitu ya, entah itu antar kota, antar negara gitu ya. Jadi kalian dengan bisnisnya kalian ini memaksa kalian untuk traveling sana sini gitu ya. Itu dan kalian sudah mencapai tujuannya ya, be confident, you will achieve your destination. Percaya dirilah kalian, percayalah bahwa kalian akan segera mencapai tujuan kalian gitu ya. Tujuan di sini bisa jadi ya ini, orang ini ya, yang menjadi sandingan kalian ini. Tujuan akhir kalian ya apa? Ya kalian mencari kekayaan, tentunya tidak kalian habiskan sendiri sampai mati, tapi lebih pada kalian bisa teruskan sampai ke anak cucu gitu ya. Itu. Dan loyal friends are always with you. Jadi di sini orang yang menjadi sandingan di sini bukan hanya sebagai pasangan atau istri atau suami gitu ya, tapi juga partner hidup. Gitu ya, partner hidup di mana yang bisa kalian menghabiskan atau intinya mengelola Pentacles ini bersama untuk anak cucu kalian berdua gitu ya. Gitu. Oke. Selamat bagi teman-teman Scorpio di sini ya yang menemukan cinta yang baru, seseorang yang baru. Terima kasih karena sudah berkunjung. Terima kasih atas like, komen, dan subscribe yang teman-teman Scorpio berikan. Sampai jumpa di bacaan Scorpio yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya Scorpio. Salam satu semesta.